Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para bini sepuh, sesepuh ingkang satuhu kinabektos, para bapak lan para ibu, para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, wabil khusus Mas Taufik kalian ibu saha besan kinasih, wabil khusus malih dumateng Mas Azi kalian Mbak Mala. Kula ngertos kenapa Mbak Mala kok gur guyang guyu mesem. Maka nanti mari kita coba Mas Ayi dan Mbak Kumala, ingat hari ini bahagia, tetapi kehidupan itu pasti ada naik dan turun. Saya ingat lagunya The Vicar yang judulnya adalah Kebangkitan. Di situ ada syair yang syairnya berbunyi begini. Jatuh dan bangun dalam kehidupan adalah fitrah dari perjuangan. Dikala hati sedang terlena, ingatlah Allah setiap saat, dan seterusnya. Itu lagu yang saya ketika mahasiswa sukanya lagu-lagu nasyid. Ingat bahwa jatuh bangun dalam kehidupan itu hal biasa. Karena itu adalah fitrah dari perjuangan. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana cinta Mas Aziz kepada Mbak Kumala? Luar biasa pasti jawabnya, betul ya? Sejauh mana cinta Mbak Kumala terhadap Mas Aziz? Jawabnya luar biasa. Itu kapan? Sekarang. 5 tahun yang akan datang, masihkah sama? Kira-kira Mas Aziz podo? Masih gitu. Betul Bapak Ibu? Betul. Insya Allah begitu. Karena Islam mengajarkan bahwa tujuan pernikahan yang pertama itu dasar pokoknya adalah karena agama. Betul? Betul Mbak Maula? Kumala? Karena agamanya Mas Aziz? Betul? Oke, betul katanya. Mas Aziz sama? Sama, ingat. Islam mengajarkan 4 hal. Kalau Anda menikah itu. Pertama, nikahilah orang itu atau gadis itu, wanita itu, jejaka itu. Pertama adalah 5 liha. Karena hartanya. Ya, karena hartanya. Boleh tidak? Boleh, itu syariat Islam, itu ajaran Islam. Tapi ingat bahwa harta itu suatu saat akan binasa, akan habis. Berapa lama Allah kalau mengambil hartanya Mas Aziz, maaf non sewu? Tidak lama. Maka dasar pokoknya adalah boleh Anda menikah karena agama, boleh Anda menikah karena harta, tetapi bukan menjadi tujuan pokok. Sepakat ya? Sepakat. Karena harta itu suatu saat juga akan sirna. Berapa lama Allah akan mengambil harta seseorang, kita tidak tahu. Kedua, wali jamaliha. Nikahi karena cantiknya. Ada yang cantik seumur hidup, Bapak Ibu, Bapak. Ada yang ibu-ibu ini cantik seumur hidup? Ada enggak Pak? Kalau ini Mbak Kumala umur berapa? 19 tahun, kira-kira cantik enggak? Bapak-bapak, saya tanya Bapak, gadis usia 19 tahun itu cantik enggak? Cantik. 29 tahun? Cantik katanya. Angkanya dibalik, 91 tahun. Cantik ya. Kon dandan rak medeni bocah. Cantik katanya. Maka kecantikannya itu hilang. Sama ibu-ibu. Kalau jejaka usia 19 tahun itu cantik. Usia 20 ganteng, tampan. Usia 29 tahun
ganteng, tampan. Tapi kalau sudah usia 91 tahun, Bu, berdiri saja harus pakai tekan ganteng. Ning coba kon ngepek cah nom nak yo. Nah, gitu. Maka cantik itu boleh. Yang ketiga, wali nasabia. Pilihlah yang punya nasab baik. Syariat mengajarkan begitu. Tetapi ingat bahwa nasab itu berapa banyak orang yang baik, tetapi kemudian anaknya itu tidak baik. Berapa orang yang baik anaknya, bapaknya tidak baik. Nabi Ibrahim, anaknya luar biasa, Nabi luar biasa, bapaknya begitu. Nabi Nuh, luar biasa baiknya, tapi bagaimana istrinya Nabi Nuh? Bagaimana anaknya Nabi Nuh? Maka Bapak Ibu tidak boleh menjustifikasi pada seseorang, kamu itu orangnya baik, kok begini istrimu, kok begini anakmu, tidak bisa begitu. Walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, boleh jadi Allah berkehendak lain. Tetapi semuanya itu harus kita ikhtiari untuk diperbaiki. Yang terakhir, pilihlah karena agamanya. Empat-empatnya kita raih. Yo sugih, yo ganteng, bagus, keturunannya wong apik, agamanya bagus. Kalau itu wanita ya cantik, cantik sekali. Kemudian hartanya punya, pekerjaannya mapan, keturunannya orang baik, gitu ya. Agamanya baik. Kira-kira Bapak senang nggak itu? Kalau wanitanya itu cantik, hartawan, nasabnya baik, agamanya baik, seneng nggak? Seneng. Bukannya cah nom-nom tok, ya nenek wong wedok kok agamane apik, ayu, kemudian apa lagi sugih, napa nasabe apik, rasah kayak wong liya, kula nggih tesih purun, itu Mas Haji. Yang jek enek kayak aku Mas Haji. Mumpung ada istri saya itu. Mumpung isih enek bojoku. Ya nenek wong gelem karo aku. Ya sugih, ya ayu, ya apa meneh, Bu? Sugih ayu. Kemudian hartanya bagus, nasabnya baik, agamanya baik. Nggak usah kasihkan yang lain, kasihkan saya saja. Saya juga masih mau. Itu pertama Mas Haji. Pertama itu, penting itu. Maka pilihlah karena agama. Karena tidak ada yang abadi dalam hidup kecuali agama. Harta bisa habis, tampan itu bisa sirna, cantik itu bisa habis. Ayu kuwi wis ra suwe ayu iki. Mengko umur 45 tahun wis beda. Umur 7 tahun wis beda. Kalau dandan umur 40 saya patut. Umur 70 tahun celaan rak yo medeni bocah gitu ya. Maka cantik itu akan habis. Itu yang pertama. Kedua Mas Haji, prinsip agama itu paling penting. Yang kedua, manakala dalam keluarga itu akan hebat, manakala dalam keluarga itu ada yang disebut dengan gerakan amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Haji dan Mbak Mala, di penjenengan harus ada gerakan amal soleh. Apa saja? Saya tanya Bapak-bapak, apakah ibu-ibu penjenengan itu boleh bekerja? Boleh, kira-kira boleh. Dan enggak apa-apa. Mbak Kumala ini bekerja kan? Betul, bekerja. Boleh enggak Mas Haji? Boleh kan? Silahkan bekerja. Nyambut gawe yo, golek duit, enggak apa-apa. Bantu suami, bangun rumah, beli Fortuner itu ya cita-citanya Mas Haji ya. Sepakat toh? Sekarang kan sudah apa namanya? Sudah beli Fortuner, beli rumah yang bagus, boleh enggak? Istrinya begitu membantu. Boleh, tapi jangan hapuskan semua amalmu karena ucapanmu. Ada enggak ibu-ibu yang sudah bekerja, itu kemudian hasilnya lebih banyak dari suaminya, kemudian bilang pada suaminya, oh alah mas, kowe kira mergo aku iso ngene iki. Kata-kata yang semacam itu menghancurkan amal solehmu. Maka Mbak Kumala tidak boleh, nanti ketika sukses, Mas Haji kemudian ada masalah, Anda mengatakan, kowe iki sukses kan mergo aku nyambut gawe terus tak lumpukke. Yen rene aku apa rumah tangga iso ngene iki. Kowe iki gur melu aku, hancur amalmu. Ndak ada gunanya amalmu, perempuan begitu. Maka boleh bekerja, amal soleh itu harus. Maka kita semua diminta untuk selalu beramal soleh di rumah. Silahkan bekerja, silahkan nyambut gawe, itu amal soleh, tambahan pahlamu. Silahkan beramal soleh. Amal soleh. Kemudian yang terakhir, masih ada 5 menit, saya tadi kode hanya sebentar. Yang terakhir ini paling penting.
hormatilah di antara kalian. Percayailah di antara kalian. Runtuhnya keluarga manakala di antara panjenengan sudah tidak bisa dipercaya. Penting itu. Maka tidak boleh seorang laki-laki itu bahasanya mengkhianati suami, dan tidak boleh istri itu mengkhianati suami. Tidak boleh. Sepakat ya Mas Haji ya? Sepakat Mbak Kumala ya? Jangan pernah khianati suamimu dan jangan pernah kau khianati istrimu. Itu adalah bangunan rumah tangga yang akan Anda bangun. Ojo pisan-pisan Anda mengkhianati di antara kalian. Karena itu khianat itu pasti akan membawa petaka luar biasa. Kalau ada orang yang khianat kepada istrinya, mungkin istrinya masih tabah dan sabar menghadapinya. Kalau ada istri yang khianat pada suaminya, boleh jadi di dunia ini masih aman. Tetapi ingatlah bahwa setiap pengkhianatan itu, kemaksiatan itu, pasti kamu akan ketemu dengan keadilan akhirat. Kamu pasti akan ketemu dengan pengadilan akhirat. Oleh karena itu saya pesan pada Mas Haji, karena ini ponakan saya, ayo kita bangun keluarga ini dengan hebat. Jangan pernah khianati istrimu, dan Mbak Kumala jangan pernah kau khianati suamimu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. 3 hal pokok, pilihlah agamanya yang baik. Pilih dasar utamanya, niatkan karena agama. Kalau niat yang lain, suatu saat akan sirna, akan habis. Maka agama itu menjadi dasar yang paling penting. Yang kedua Mas Haji, kami sampaikan pada panjenengan dan Mbak Kumala, yuk ada gerakan amal soleh dalam keluarga itu. Bukan harus banyak, tapi dengan ikhlas beramal. Jangan pernah ungkit kepada suaminya kalau ada masalah. Jangan pernah ungkit sesuatu yang tidak baik istrinya kepada orang lain. Ojo melu-melu mengungkit-ungkit. Ya, tidak pernah, jangan mungkit. Ada amal soleh, gerakan untuk beramal soleh. Yang terakhir Mas Haji, saya pesan tadi, jangan pernah khianati janji suci itu. Karena itu adalah awal dari kehancuran keluarga. Pasti itu. Boleh jadi mungkin suatu saat ada seorang istri mengkhianati suaminya. Mungkin suaminya masih kuat. Tetapi ingatlah, pengadilan Tuhan itu tidak akan pernah Anda bisa hindarkan. Sama saja jika ada suami mengkhianati istrinya, maka ingatlah bahwa Anda saat ini masih bisa bertahan. Masih bisa senyum-senyum. Masih bisa berdua. Tetapi pengadilan Tuhan itu pasti, pengadilan Allah itu pasti akan Anda hadapi juga. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah waktunya pas ini jam 11. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami semua ini, berikan kami semua ini ya Allah, pendamping hidup yang senantiasa menyejukkan pada kami. Ya Allah, berikan keturunan yang baik, keturunan yang soleh, keturunan yang solihah, yang senantiasa menyejukkan hati kami. Dan jadikan kami ini ya Allah, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.